Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat skema lampu yang bisa dinyalakan dengan tepukan ya. Kita tepuk tangan dia bisa menyala. Nah, ini konsep dasarnya seperti apa? Kita akan jelaskan secara detail ya. Komponen pertama yang dibutuhkan adalah tentu lampu ya. Kemudian kita butuh relay ya, modul relay 5 volt DC. Kemudian kita butuh dioda, kemudian resistor ya, ada resistor 220 ohm ya, ada 2, kemudian resistor 1 mega ohm, kemudian transistor BC547, kemudian kapasitor 47 mikrofarad, kemudian mic. Nah, kalau di sirkuit besar ini saya tidak bisa menemukan mic ya, jadi kita ganti aja sebagai buzzer ya. Yang jelas kita memahami skema rangkaiannya, kita sudah bisa merangkai. Juga tambahan tadi masih ada juga satu resistor dengan 10K. Kemudian kita butuh juga saklar ya. Ini saklar untuk mengetahui saja sebenarnya apakah skema ini belajar ya. Apakah skema ini berfungsi maksud saya. Jadi kita coba pasangkan saklar untuk menguji ya, karena di sini tidak ada mic ya, artinya simbol mic di sirkuit besar harusnya sih kalau ada bisa ya, tanpa ini pun bisa. Namun ini menguji bahwa kalau ada tepukan otomatis lampu, atau indikator pertama adalah LED, kemudian yang kedua lampu tentunya 220 volt ya. Ini tegangan AC, sumber tegangan AC plus dan minus. Nah, kita lihat yang pertama, dari rangkaian ini kita bisa lihat bahwa kita mulai dari relay ya. Relay ini adalah coil 1, coil 2. Ini adalah normally open ya. Ini adalah normally close. Ini adalah COM. Untuk coil ini sebenarnya tidak ada masalah terbalik karena dia tidak ada polarisasi untuk coilnya ini ya, yang dua ini. Kita bisa tambahkan ke dioda negatif ya. Kita harus perhatikan bahwa dioda ini punya kaki positif dan negatif, jangan sampai terbalik ya, karena tidak akan berfungsi dengan baik. Kemudian kita arahkan ke resistor. Nah, ini saya coba buat tadi saklar untuk menguji nantinya. Sebenarnya kalau di kenyataannya nanti tidak akan seperti ini, langsung sambung antara dioda ke resistor, kemudian resistor 1 ke resistor 2, kemudian resistor 1 ini diambilkan jalur ke 9 volt ya. Ini bisa kita ganti 5 volt ya. Oke. Nah, kemudian ini masuk juga ke resistor ya. Resistor. Kemudian masuk ke kaki basis dari BC547B. Kita harus pahami ini juga tidak boleh terbalik ya. Ini karena untuk datasheet daripada transistor BC547B ini ya, tengahnya itu adalah basis, sedangkan yang di atas ini adalah kolektor. Kolektor kita sambungkan ke kolektor yang transistor yang kedua. Jadi ini adalah sambung, kemudian dari kolektor kaki transistor yang pertama itu disambungkan ke basis transistor kedua. Kemudian emitornya ini ke salah satu kaki daripada mic ya, itu mic.
Kemudian ini dari kaki mic, dari kaki emitor ini dihubungkan ke ground ya, atau negatif daripada sumber DC. Kemudian dari emitor juga disambungkan ke emitor dari transistor yang pertama. Selanjutnya ini disambung ke koil pertama atau kedua. Tadi saya katakan bisa tidak ada masalah posisinya apakah di sini untuk koilnya ini, karena tidak ada polarisasi ya, dia tidak ada kutub negatif positif untuk koilnya ini. Kemudian dari kaki satu untuk mic ini kita arahkan ke kapasitor ya, kaki positif daripada kapasitor. Kemudian dari positif kapasitor ini kita tambahkan resistor ya, kemudian tersambung ke sumber 5 volt dan resistor 3. Nah, di rangkaian ini sebenarnya kita sudah bisa merangkai dengan benar ya. Nah, sekarang kita melihat untuk keluaran daripada relay ini ya. Kita lihat untuk normally opennya atau NO nya kita sambungkan ke normally close. Sebenarnya sih tidak ya, ini hanya untuk menguji karena dia tidak berlaku secara otomatis. Jadi kalau gambar sebenarnya nantinya normally close ini tidak tersambung, ini hanya untuk memperlihatkan bahwa kalau terjadi tepukan maka otomatis akan memicu juga lampu AC ya akan menyala, karena sudah diberikan suplai tegangan ke COM dari plus daripada AC ini, sumber AC PLN itu masuk ke kaki COM ya daripada relay, sedangkan untuk jalur daripada negatifnya itu masuk ke di normally open. Nah, sedangkan untuk ini nanti kita simulasikan bahwa kalau terjadi ada tepukan ya, maka ini akan berpindah dari normally close ke normally open. Nah, coba kita simulasikan. Ini kalau terjadi tepukan ya, lampu LED ini menyala, harusnya ini juga menyala, tapi kan tidak ada pemicu atau trigger suara. Ini saya akali ya dengan membuat juga saklar. Harusnya juga lampu dari lampu yang AC ini juga ikut menyala. Kalau ada tepukan lagi misalnya, ini akan mati, ini juga akan mati ya. Jadi ini kan indikator saja sebenarnya. Dioda ini untuk mengindikasikan bahwa jalur atau skema ini sudah berhasil. Saya ulangi, jadi kalau kita tepuk ya, ini adalah inputannya dari sini ya. Jadi suara masuk di sini, diolah di sini, kemudian menyala. Itu menunjukkan bahwa ini terpicu, kemudian otomatis juga akan bersamaan sebenarnya ya dengan ini. Jadi dari normally close menjadi normally open akan memicu lampu juga akan menyala. Oke, mudah-mudahan skema rangkaian ini bisa membantu kita memahami bagaimana cara membuat lampu dengan cara tepukan. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.